Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bersama Bu Nafi, kita akan belajar pada tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi gerak tarik kreasi daerah, serta kalian dapat mengidentifikasi manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, gambar seorang penari. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah sendiri adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia, bermacam-macam dan berbeda-beda, mengingat bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Berikut ini adalah contoh tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Ada tari saman dari Aceh, tari gong dari Kalimantan Timur, tari gandrung dari Jawa Timur, tari piring dari Minangkabau, tari serimpi dari Yogyakarta, tari nguri dari Sumbawa, tari kuntulan dari Jawa Tengah, tari merak dari Jawa Barat, tari Garuda Nusantara dari Pulau Jawa, dan tari cendrawasih dari Bali. Masih banyak sekali tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Kalian dapat mencarinya lebih banyak lagi melalui internet atau kalian bisa membaca buku tentang tari kreasi daerah di Indonesia. Ayo perhatikan beberapa contoh gambar tari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Dari keempat tarian tersebut memiliki gerakan yang berbeda-beda, sesuai dengan adat istiadat dan kebudayaan daerah masing-masing. Kalian bisa cari lebih banyak lagi informasi mengenai tarian daerah di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah pilihlah salah satu tari daerah yang paling kamu suka atau kamu kenal. Lalu, cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerah pilihanmu tersebut, lalu videokan dan kirimkan ke Bu Nafi. Bu Nafi akan menunggu hasil karya dari kalian semua. Bu Nafi yakin karya kalian pasti semuanya bagus. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Ternyata makhluk hidup di sekitar kita itu banyak sekali manfaatnya. Mari kita cari tahu dengan membaca teks ini. Kalian bisa mengikuti Bu Nafi untuk mengetahui informasi apa yang terdapat di dalam teks berikut. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan,
hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Sebagai hasilnya kita akan mendapatkan oksigen untuk pernafasan kita setiap hari. Sekarang, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain yaitu sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Sebagai bahan sandang atau pakaian, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat itu diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Selanjutnya, sebagai peralatan rumah tangga dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, pohon cendana, pohon mahoni, dan pohon pinus. Peralatan rumah tangganya bisa seperti meja, kursi, telenan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai produk kesehatan, tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, coba kita bahas pertanyaan-pertanyaan mengenai teks tersebut. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Kalian bisa membuat peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan. Di sini contohnya seperti ini. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, sebagai bahan makanan, bahan obat, bahan pembuatan kain, penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, dan bahan bangunan. Sedangkan manfaat hewan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan pangan, bahan pakaian, bahan uji coba, dan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti kerbau untuk membajak sawah. Yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya.
Apa saja manfaatnya? Ya, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar adalah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat mencari ide-ide positif, dan juga tempat makhluk hidup berlindung. Yang ketiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya, supaya bisa menjaga terciptanya keseimbangan pelestarian terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Apakah yang terjadi? Yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis. Hewan-hewan banyak yang punah, akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Ya, yang akan terjadi adalah hewan-hewan tersebut akan berpindah tempat dan kemungkinan akan punah atau mati. Nah, tugas kalian yaitu mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kalian serta manfaatnya bagi lingkungan rumah. Di sini Bu Nafi akan memberikan contoh. Bunga mawar, manfaatnya sebagai pewarna alami. Jahe sebagai obat. Ayam sebagai makanan konsumsi, sedangkan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan. Nah, kalian bisa menambahkan tumbuhan dan hewan sesuai yang ada di lingkungan rumah kalian. Jangan lupa untuk menuliskan manfaatnya. Nah, kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan mengenai tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian, yaitu bahwa tumbuhan dan hewan yang hidup di lingkungan rumah memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini telah selesai. Bu Nafi ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan evaluasi yang telah Bu Nafi kirimkan. Bu Nafi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.